Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab matriks dengan materi yaitu yang pertama ada definisi matriks, yang kedua ada jenis-jenis matriks, yang ketiga ada transpos matriks, dan yang keempat ada kesamaan matriks. Oke, pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu definisi matriks. Matriks merupakan sekumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Diingat-ingat nak ya, ini disusun dalam baris dan kolom. Sehingga membentuk susunan angka dalam bentuk bangun segi 4. Biasanya matriks dinotasikan dalam bentuk kurung bundar atau kurung siku. Jadi ini nak ya, bisa ditulis kurung bundar atau bisa ditulis kurung siku ya. Namun dalam pembahasan ini, matriks akan selalu Bapak notasikan dalam bentuk kurung bundar ya. Pada umumnya, nama matriks ditulis sebagai huruf kapital. Ini nak ya, misalkan nama matriksnya adalah matriks A. Maka A ini ditulis sebagai huruf kapital. Dan elemen matriks ditulis sebagai huruf non-kapital. Elemen matriks itu yang ini, nah yang di dalamnya ini. Jadi A-nya ini ditulis sebagai huruf non-kapital atau huruf kecil. Jadi kalau misalkan ini matriks B besar, maka ini B kecil. Kalau ini C besar, ini C kecil. Begitu seterusnya mengikuti ya. Jadi sekali lagi nama matriks itu huruf besar sedangkan elemen matriks itu huruf kecil ya. Nah, berikut adalah penulisan matriks. Ini adalah penulisan matriks. Kemudian AM kali N merepresentasikan sebuah matriks A. Jadi ini nama matriksnya nak ya, matriks A. Yang memiliki ordo. Ordo itu apa? Ordo itu adalah ukuran, yaitu M baris dan N kolom. Ditulis M kali N ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada M baris. Jadi baris itu yang ini. Baris itu yang horizontal. Nah, jadi ini adalah baris pertama, baris kedua, sampai baris ke M. Sedangkan kolom itu yang vertikal. Nah, ini adalah kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, sampai kolom ke N. Tampak bahwasanya di sini ada berapa baris? Ada M baris dan ada N kolom. Nah, ordo itu ditulisnya yaitu M dikali N. Urutannya harus baris dikali kolom nak ya, jangan sampai ketuker. Sekali lagi baris dikali kolom. M baris dikali N kolom ya. Kemudian AI, J merupakan elemen matriks A yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Urut nak ya, kalau IJ berarti baris ke I, kolom ke J. Contohnya misalkan ini, A11. Kenapa kok A11? Karena A11 ini adalah elemen yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. Kemudian A12. Kenapa kok A12? Karena A12 ini adalah elemen matriks yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-2. Makanya A12. Begitupun misalkan A21, yaitu elemen yang terletak pada baris kedua, kolom ke-1. Jadi penomoran indeks ini mengikuti baris dan kolomnya. Tapi ini harus urut nak, yaitu baris dulu habis itu kolom. Penulisannya seperti itu ya. Sekali lagi, kalau AIJ berarti baris ke I, kolom ke J. Elemen pada baris ke I, kolom ke J ya. Nah, perhatikan contoh 1.1. Diberikan matriks A dengan ordo 2 kali 3 yaitu ini nak ya. Matriks A ordonya 2 kali 3. 2 kali 3 artinya apa? Artinya barisnya 2, kolomnya 3. Kita cek, benar nggak barisnya 2, kolomnya 3? Ini baris pertama, ini baris kedua. Betul ya? Ada 2 baris. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sudah betul ada 3 kolom.
Dalam hal ini, elemen matriks A yang terletak pada baris kedua kolom ke-1, fokus nak ya, ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Yang mau kita cari elemen matriks A yang terletak pada baris kedua kolom ke-1. Baris kedua berarti ini. Nah, kemudian kolom ke-1 berarti ini. Perpotongannya di mana? Yaitu 0,5. Berarti A21-nya adalah 0,5 ya. Begitupun elemen matriks A pada baris ke-1 kolom ketiga. Fokus nak ya. Baris ke-1 kolom ke-3. Baris ke-1 ini nak ya. Kolom ke-3 di sini. Perpotongannya di mana? Yaitu 2/3. Berarti A13-nya sama dengan 2/3. Sekali lagi A13 ini adalah elemen pada baris ke-1 kolom ke-3. Yaitu 2/3 ya. Begitupun seterusnya. Nah, jadi ini adalah definisi matriks nak ya. Sekali lagi ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui bahwasanya ada ordo atau ukuran, kemudian ada baris atau kolom, kemudian ada yang namanya elemen. Ini semua harus benar-benar kalian perhatikan ya. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis matriks. Nah, berdasarkan ordonya, matriks dibedakan menjadi yang pertama ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris, makanya disebut sebagai matriks baris. Dengan kata lain, ordonya 1 kali n. Nah, ini hanya memiliki satu baris ya. Contohnya, nah perhatikan contoh 1.2. Contohnya adalah matriks A sama dengan min 1, 0, 3. Nah, tampak di sini hanya memiliki satu baris, sedangkan kolomnya ada berapa, nak? Kolomnya ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada satu baris, 3 kolom. Nah, ini termasuk ke dalam matriks baris. Sekali lagi sebab cuma ada satu baris ya. Kemudian yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom merupakan matriks yang hanya memiliki satu kolom. Dengan kata lain, ordonya n kali 1, yaitu cuma ada satu kolom. Kalau matriks baris tadi ordonya 1 kali n. Nah, kalau matriks kolom n kali 1, ini hanya ada satu baris, kalau ini satu kolom. Perhatikan contoh 1.3, misalkan diberikan matriks A yaitu 21. Anak-anak perhatikan matriks A ini ada berapa baris? Ada 1, 2 baris. Sedangkan kolomnya cuma ada 1, maka ordonya 2 kali 1. Diingat-ingat nak ya, harus urut baris dulu habis itu kolom ya. Ordo itu seperti itu, harus baris kali kolom ya. Tanpa ada 2 baris, 1 kolom. Makanya ini disebut sebagai matriks kolom. Soalnya cuma ada 1 kolom ya. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Jadi baris dan kolomnya memiliki banyak yang sama ya. Dengan kata lain, ordonya n kali n. Kalau barisnya n, maka kolomnya juga n ya. Contohnya, perhatikan contoh 1.4. Diberikan matriks A yaitu 2, min 1, 0, 1. Anak-anak perhatikan di sini matriks A memiliki baris sebanyak 1, 2. Ada 2 baris, kolomnya ada sebanyak 1, 2. Ada 2 kolom. Karena jumlah baris dan kolomnya sama, maka ini disebut sebagai matriks persegi. Sebenarnya secara visual tampak dia sebagai matriks persegi nak ya. Nah, jadi kayak persegi ini kan panjang lebarnya sama ya. Oke. Kemudian ada matriks tegak. Matriks tegak merupakan matriks yang memiliki baris lebih banyak dari kolomnya. Dengan kata lain, ordonya M kali N dengan M-nya lebih dari N. Jadi barisnya lebih banyak dari kolomnya. Perhatikan contoh 1.5. Misalkan diberikan matriks A, yaitu ini. Nah, anak-anak perhatikan ada berapa baris? Yaitu ada 1, 2, 3 baris nak ya.
Kemudian ada berapa kolom? Yaitu 1, 2 kolom. Maka ordonya 3 dikali 2. Nah, dalam hal ini 3 lebih dari 2, M lebih dari N ya. Jadi barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Akibatnya apa? Kalau barisnya lebih banyak daripada kolomnya, maka secara visual tampak dia sebagai matriks tegak. Nah, makanya ini disebut sebagai matriks tegak karena barisnya lebih banyak dari kolomnya ya. Kemudian matriks datar. Matriks yang kelima nak ya. Yaitu matriks datar merupakan matriks yang memiliki baris lebih sedikit dari kolomnya. Dengan kata lain, ordonya M kali N dengan M-nya kurang dari N, yaitu barisnya lebih sedikit daripada kolomnya. Perhatikan contoh 1.6. Misalkan diberikan matriks A, yaitu ini. Anak-anak perhatikan, dia ada berapa baris? Ada 1, 2. Berarti ada 2 baris, sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Ada 3 kolom. Tampak di sini barisnya lebih sedikit daripada kolomnya. Akibatnya apa? Akibatnya secara visual dia matriksnya ada datar. Nah, makanya ini disebut sebagai matriks datar ya. Nah, jadi ini nak ya, sekali lagi berdasarkan ordonya matriks dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks tegak, dan matriks datar ya. Kemudian berdasarkan elemen-elemen penyusunnya, matriks dibedakan menjadi yang pertama ada matriks 0. Matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, perhatikan contoh 1.7. Biasanya matriks 0 ini dinotasikan sebagai O nak ya. Jadi 0 O. Nah, ini sesuai dengan 0-nya ini ya. Nah, sekali lagi matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya bernilai 0. Tampak di sini semua elemennya bernilai 0. Makanya ini disebut sebagai matriks 0 ya. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal merupakan matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi ini ada namanya diagonal utama. Nah, semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Dan ini perhatikan nak, dia harus matriks persegi. Contoh 1.8 ini diperhatikan. Oh ya, matriks diagonal itu dinotasikan pada umumnya dinotasikan sebagai D nak ya. Nah, D itu dari kata diagonal ya. Dan ini harus matriks persegi. Tanpa ini matriks persegi nak ya. Ada 3 baris dan ada 3 kolom. Diagonal utama itu maksudnya apa? Diagonal utama itu yang ini nak. Nah, ini adalah diagonal utama ya. Nah, matriks diagonal itu apa? Yaitu yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Anak-anak perhatikan ini diagonal utama. Nah, elemen di atas diagonal utama yaitu ini, dia bernilai 0. Dan elemen di bawah diagonal utama yaitu ini, yaitu bernilai 0. Jadi sekali lagi, semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ini diagonal utama, elemen di atas dan di bawahnya bernilai 0. Itu adalah matriks diagonal. Sedangkan elemen diagonal utamanya ini terserah. Boleh 2, boleh 1, boleh -1, atau boleh terserah. Ya. Kemudian ada matriks skalar. Matriks skalar merupakan matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya sama, sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Contohnya nak ya, perhatikan contoh 1.9. Oh ya, matriks skalar biasanya dinotasikan sebagai huruf K ya. Nah, sekali lagi, matriks skalar merupakan matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya sama. Ini diagonal utama, elemennya semuanya sama. Kalau 2, 2 semua. Kalau 1, 1 semua. Kalau -3, -3 semua. Jadi sekali lagi ini harus sama ya. Sedangkan elemen yang lainnya bernilai 0. Nah, elemen yang lainnya bernilai 0. Ini adalah matriks skalar. Kemudian
ada matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks persegi yang semua elemen diagonalnya sama dengan 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0. Kalau skalar tadi, elemen diagonal utamanya nilainya sama. Tapi kalau matriks identitas, elemen diagonal utamanya nilainya sama dengan 1. Nah, contohnya ini, Nak. Jadi ini nilainya harus 1 ya. Sedangkan yang lainnya bernilai 0. Jadi elemen diagonal utamanya ini harus 1. Kemudian matriks identitas biasanya dinotasikan sebagai I. Huruf I besar ya. Ini matriks identitas. Jadi benar-benar diperhatikan, Nak ya. Matriks 0 biasanya dinotasikan sebagai O, diagonal sebagai D, skalar sebagai K, identitas sebagai I. Jadi ini punya notasinya masing-masing ya. Kemudian ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas merupakan matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi contohnya itu seperti ini. Anak-anak perhatikan ini. Ini kan segitiga. Segitiga letaknya di atas. Sedangkan di bawahnya nilainya 0. Jadi sesuai dengan ini, Nak ya. Semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Jadi ini, Nak ya. Nah, sedangkan elemen di atasnya terserah ya. Oke, ini namanya matriks segitiga atas. Jadi segitiganya ada di atas ya. Kemudian ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah merupakan matriks persegi yang semua elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0 ya. Contohnya ini. Nah, ini ada segitiga bawah. Segitiga bawah sedangkan di atasnya bernilai 0 ya. Jadi berdasarkan elemen-elemen penyusunnya, matriks dibedakan menjadi yang tadi ya, yaitu ada yang namanya matriks skalar, matriks identitas, matriks diagonal, matriks 0, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Nah ini ya, jadi dibedakan menjadi beberapa matriks ini kalau berdasarkan elemen penyusunnya ya. Oke. Selanjutnya kita bahas yaitu transpose matriks. Transpose matriks merupakan suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara baris dengan kolomnya. Nah ini perhatikan ya. Ini ada proses pertukaran antara baris dengan kolom. Atau pertukaran antara kolom dengan baris. Jadi bisa terserah milih salah satu. Bisa baris ditukar menjadi kolom. Atau kolom ditukar menjadi baris ya. Nah, misalkan diberikan matriks A, maka transpose matriks A dinotasikan sebagai A pangkat T. Jadi ini adalah notasi dari transpose matriks A, yaitu pangkat T ini. T-nya adalah transpose. Boleh T besar, boleh T kecil. Beberapa referensi menulisnya bisa T besar, bisa T kecil, Nak ya. Jadi suatu hal yang sama. Nah, perhatikan contoh 1.13. Misalkan diberikan matriks A, yaitu 2, min 1, 3, 5, 2, 0, dengan ordonya 2 kali 3. Betul, Nak ya? Di sini ada 1, 2 baris, kemudian ada 1, 2, 3 kolom, 2 kali 3. Maka diperoleh transpose matriks A dengan menggunakan konsep pertukaran baris jadi kolom. Nah, anak-anak perhatikan ini Bapak menggunakan konsep baris jadi kolom. Perhatikan ya. Baris pertama jadi kolom pertama sesuai dengan warnanya. Baris pertama 2 min 1 3 jadi kolom pertama 2 min 1 3. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua 520 menjadi 520. Sekali lagi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Ini konsep pertukaran baris menjadi kolom. Baris jadi kolom, baris jadi kolom. Ya. Nah, ini adalah transpose matriks A, dinotasikan sebagai A pangkat
T. Jadi transposnya adalah ini, transpos matriks A. Dengan ordo, nah sekarang anak-anak perhatikan ordonya jadi berapa? Barisnya jadi ada 1, 2, 3. 3 baris, sedangkan kolomnya ada 1, 2. 2 kolom. Jadi yang awalnya matriks A, ordonya 2 kali 3, ketika ditranspos jadi matriks A transpos, yaitu ordonya 3 kali 2. Jadi ordonya juga ikutan kebalik. Nah, itu ya. Soalnya kenapa? Yang awalnya barisnya 2 jadi kolom, kolomnya 2. Yang awalnya kolomnya 3 jadi baris, barisnya 3 ya. Nah, ini adalah proses transpos nak ya, yaitu baris jadi kolom. Selanjutnya, atau bisa juga matriks A. Matriks A ini sama nak ya kayak ini tadi, 2 min 1, 3, 2 min 1, 3, 5, 2, 0, 5, 2, 0. Jadi matriks yang sama nak ya. Nah, dapat diperoleh transposnya menggunakan konsep kolom jadi baris. Kalau tadi Bapak konsepnya baris jadi kolom. Sekarang Bapak pakai konsep yang kedua yaitu kolom jadi baris. Perhatikan nak ya, kolom jadi baris. Kolom pertama yaitu 25 jadi baris pertama 25. Kolom kedua min 1, 2 jadi baris kedua min 1, 2. Kolom ketiga jadi baris ke 3, 3, 0. Kolom jadi baris, kolom jadi baris, kolom jadi baris. Ini diperoleh matriks A transposnya ya. Dengan ordo 3 kali 2. Anak-anak perhatikan A transpos di sini sama dengan A transpos di sini. 25 min 1, 2, 3, 0. 25 min 1, 2, 3, 0. Padahal tadi menggunakan dua konsep yang berbeda. Satunya baris jadi kolom, satunya kolom jadi baris ya. Tapi menghasilkan A transpos yang sama, menghasilkan matriks transpos yang sama. Sekali lagi nak, kalian boleh milih pakai konsep baris jadi kolom atau boleh milih konsep kolom jadi baris. Sekali lagi, kedua konsep ini menghasilkan matriks transpos yang sama ya. Jadi jangan khawatir mau pakai baris jadi kolom atau kolom jadi baris, pasti hasilnya sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu nak ya. Jadi bisa dipahami ya. Oke, ini adalah proses transpos matriks. Nah, selanjutnya suatu matriks dikatakan simetris jika matriks tersebut sama dengan transpos matriksnya. Berikut ini diberikan contoh matriks simetris. Sekali lagi diingat-ingat nak ya. Jadi kalau matriks simetris itu adalah matriks dengan transposnya itu sama ya. Misalkan diberikan matriks A. Matriks A adalah 2 min 1 min 1 3. Nah, matriks A merupakan matriks simetris. Sebab apa? Sebab transpos dari matriks A, ini nak ya, baris 2 min 1 jadi kolom 2 min 1. Baris min 1, 3 jadi kolom min 1, 3. Nah, A transpos kan ini sama dengan matriks A itu sendiri. Sama nak ya, betul ya sama ya. Nah, karena transpos dengan matriksnya sama, maka A ini merupakan matriks simetris. Sekali lagi, matriks simetris ini matriks yang A transpos dengan matriks A itu sendiri itu nilainya sama ya. Jadi itu adalah matriks simetris namanya. Selanjutnya kita bahas yaitu kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila memiliki ordo dan elemen-elemen seletak yang sama. Berikut ini diberikan contoh kesamaan matriks. Perhatikan contoh 1.15. Diberikan matriks A dan B berturut-turut yaitu A-nya 2 min 1, 4, 2, B-nya 2 min 1, 4, 2. Nah, karena A dan B-nya ini nak ya, ordo dan elemen-elemen seletak yang sama, ordonya kan 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Kemudian elemen-elemen seletak yang sama, elemen-elemen seletaknya sama. Loh ini 2, di sini 2. Di sini min 1, di sini min 1, di sini 4, di sini 4, di sini 2, di sini 2. Maka matriks A dan B merupakan matriks yang sama.
sebab memiliki ordo dan elemen-elemen seletak yang sama ya. Kemudian perhatikan lagi contoh 1.16. Diberikan matriks A yaitu 2x min 1 y min 2 0 1 dan matriks B yaitu 2 1 min 1 1 0 2 z plus x. Apabila matriks A sama dengan B, maka dapat diperoleh nilai x, y, dan z yaitu, nah anak-anak perhatikan matriks A sama dengan B. Jadi kalau matriks A sama dengan B, maka apa? Maka elemen-elemen yang seletak pasti nilainya sama ya. Anak-anak perhatikan X ini seletak dengan siapa? Oh ya, Bapak tulis dulu ya A sama dengan B ya. Nah, X ini seletak dengan siapa? X ini seletak dengan 1. Maka pasti diperoleh X sama dengan 1. Sekali lagi ini elemen-elemen seletaknya sama. Loh, ini kan 2 sama dengan 2 ya. Min 1 sama dengan min 1. Otomatis X sama dengan 1. Kemudian Y min 2 seletak dengan 1. Maka otomatis Y min 2 sama dengan 1. Yang mau kita carikan nilai Y-nya. Maka min 2-nya harus habis. Supaya min 2-nya habis, maka kedua ruas Bapak tambah 2. Nah, min 2 ditambah 2 habis nak ya. Tinggal Y. Kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini harus adil, harus kedua ruas sama-sama kita tambah 2. Sehingga dapat kita peroleh Y sama dengan 3 ya. Kemudian perhatikan 2Z plus X seletak dengan 1. Maka kita peroleh 1 sama dengan 2Z plus X. Di awal tadi sudah kita peroleh X-nya sama dengan 1. Maka X-nya bisa kita ganti 1. Yang mau kita cari adalah Z-nya. Maka plus 1-nya ini harus habis. Supaya habis maka kedua ruas Bapak kurangi 1. Plus 1 dikurangi 1 kan habis. Tinggal 2. Z 1 dikurangi 1 juga habis, tinggal 0 ya. Kemudian sekali lagi yang yang mau kita cari adalah Z-nya, maka dikali 2-nya ini harus habis. Dikali 2 bisa habis yaitu dengan cara dibagi 2. 2 dibagi 2 kan habis ya. Tinggal Z. Begitupun 0 dibagi 2 sama dengan 0. Sekali lagi harus adil nak ya. Bahwasanya kedua ruas harus sama-sama dibagi 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Maka dapat kita peroleh Z-nya sama dengan 0 ya. Nah ini sudah kita peroleh semuanya. X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 0. Ini dengan menggunakan konsep kesamaan matriks. Ya kurang lebih untuk materi pertemuan kali ini seperti ini nak ya. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.